Oh iya. Ya, alhamdulillah saat dan masih tetap bermusik dan masih suka berkarya walaupun hanya untuk koleksi sendiri aja. Dan buat gua ya musik ya udah hobi ya. Ya sampai kapan juga gua nggak bisa terpisah dengan musik lah ya. Karena gue sebagai pemain musik ya, penikmat musik ya. Dan ya pokoknya hidup gua sebagian itu ya musik gitu. Yang membuat gua tertarik dengan musik itu apa ya? Karena gini, gua melihat musik itu kayaknya asik, indah didengar ya. Dan gue bisa menggambarkan hidup itu seperti dengan musik. Sebab apa ya? Musik itu kan keseimbangan ya antara nada, tempo ya, harmonisasi itu sesuatu sesuatu yang sempurna jika digabungkan gitu loh. Jadi ya gua sangat tertarik musik ya. Selain itu juga lagi waktu awalnya itu zaman gue SMA ya keren aja main musik itu keren apalagi lagu-lagu rock ya. Keren aja. Referensi gue dalam bermusik ya pastinya rock ya lah ya, rock ya. Gue seneng rock and roll, blues ya, blues terus glam rock. Ya, pokoknya yang berbau-bau rock gue tuh suka ya. Mau itu klasik rock, mau itu happy metal, death metal ya. Terus ada juga death metal, semuanya lah. Yang pokoknya yang berbau-bau rock ya. Tapi bukan berarti gue nggak suka nggak suka yang di luar rock itu gue nggak suka seperti jazz, pop ya, hip hop ya. Nah, itu gue suka. Cuman memang kalau yang genre seperti di luar rock itu ya selera ya tergantung gua seneng apa enggak ya, tergantung konsepnya juga. Ya kalau misalnya seperti jazz misalnya, ya jazz gue suka. Waktu itu kan ada Krakatau ya, karena jazz itu sulit buat gua ya, permainan yang sangat indah ya, sulit. Ya gue suka, pokoknya gue suka. Di luar rock juga gue suka. Intinya gue nggak tebang pilih dalam ini. Yang penting buat gue ya, yang wajib itu ya rock. We. Grup band favorit gue luar negeri banyak ya, banyak. Kalau misalnya era-era 60-an 70-an itu ya mungkin ada namanya grup The Purple, Led Zeppelin ya, ada Tin Lizzy, ada Cinderella, terus ada pokoknya banyak, pokoknya yang bergenre-genre rock lah ya. Nah, tapi kan ada perubahan ketika masuk tahun 90-an ya. Itu grang ya. Grang itu sempat mendominasi otak gua. Ini musik sederhana tapi garang, asik gitu loh, keren saat itu ya. Gue juga suka gerang ya, karena keren-keren. Gerang itu apa ya? Ya pokoknya musik yang unik ya, unik, sederhana, tapi asik untuk dinikmati dan asik untuk untuk dikembangkan ekspresinya gitu loh. Jadi apa ya? Sangat mewakilkan lah ya, sangat mewakilkan lah ya. Kalau misalnya ada punk ya, punk juga gue suka. Pokoknya gue apa ya, nggak ada pokoknya grup luar negeri mau dalam negeri itu gue suka ya. Gue nggak tebang pilih dalam musik kok, nggak tebang pilih. Selagi itu genrenya rock, mau itu punk, grunge, metal, glam rock, hard rock, sama aja buat gue ya, sama aja. Karena yang bisa yang bisa gue nikmati itulah musik yang gue suka kayak gitu.
yang bisa gue nikmati pastinya. Ya, baik itu dalam negeri dan luar negeri pastinya. Hmm, pengalaman gue yang menarik ya. Dulu itu gue sempat mendirikan grup band Apotik ya, Apotik. Genrenya itu rock alternatif ya, rock alternatif. Ketika gue manggung di mana? Di daerah Depok ya, di daerah Depok itu gue manggung di Beji lah ya, di Beji, Beji Timur. Gue sempat manggung itu tahun 2005-an kayaknya, 2005-an ya. Nah, saat itu gue itu udah kerja sebagai apa namanya, tenaga pengajar lah ya, bukannya tenaga pengajar sih ya, ya pokoknya di sekolahan lah ya, di sekolahan gue tuh kerja di sekolah, salah satu sekolahan swasta. Gua tampil di situ dengan begitu garangnya tanpa pakai baju ya, tanah itu robek-robek ya, dan gue juga sempat minum saat itu ya, itu mabuk, dalam keadaan mabuk ya, minum, cuman mabuknya minuman ya. Habis gue minum, main musik, bawain gue 3 lagu ya, dan lagu Cadas. Tanpa gua sadar di situ banyak murid-murid yang apa namanya, murid-murid gua gitu loh, murid-murid gua ya, di situ banyak pada nonton gua ternyata ya, karena kan memang gua kerja itu masih di dunia pendidikan itu kan, masih di daerah Depok ya. Nah, begitu apa namanya, begitu gua masuk apa namanya, kantor ya, itu murid-murid pada nanya, wah Pak hebat, hebat kenapa, keren Bapak, ternyata Bapak anak metal juga. Itu pengalaman yang nggak bisa gue lupain ya. Nah, dari situ akhirnya gue kalau misalnya mau manggung di apa namanya, di Depok itu gue mikir 2 kali ya gitu loh, mikir 2 kali. Gue ya tensin lah, tensin, malu abis ya, si teng lah kalau bahasa orang dulu, si teng, tengsin lah. Dan di situ pengalaman yang gue nggak apa namanya, nggak gue lupain ya. Ya, untungnya sih dia itu apa namanya, nggak nyapa gua ketika gua lagi apa namanya, setelah turun backstage ya. Eh, karena dia tuh apa namanya, mengasih tahunya itu di sekolah. Ya kan secara otomatis di sekolah manggilnya kan gua Bapak Rocker, Bapak Rocker ya. Karena memang saat itu gue itu apa namanya, gitaris ya, gitaris. Gue itu gitaris, vokal ya, dan pencipta lagu juga gitu. Hmm. Iya, memang zaman zaman gua lah ya, zaman gua itu waktu SMA itu ya di sekolahan gua aja, itu anak band itu banyak gitu loh, banyak. Setelah gua lulus juga masih banyak. Pokoknya dari tahun 2000 apa namanya, pokoknya masuk tahun 2010 ya, itu mulai agak agak surut tuh yang namanya apa namanya, perkembangan musik ya, masuk 2010 itu mulai agak turun sampai sekarang. Apa namanya, kayaknya anak-anak muda zaman sekarang kurang termotivasi ya, apa namanya, dalam musik ya, karena dia pikir musik itu sulit untuk mencari masa depan dan sulit untuk meraih apa namanya, kepopuleritasan. Sebenarnya enggak juga gitu loh, enggak juga ya, enggak juga. Karena sekarang itu kan banyak platform-platform digital, kita bisa apa namanya, bisa memasarkan karya kita itu melalui platform digital ya, platform digital. Dan pokoknya masih banyak cara lah ya, masih banyak cara. Ya, hanya mungkin buat gue ya kurang termotivasi aja ya. Apalagi sekarang itu studio-studio band itu agak susah ya, agak susah karena banyak yang tutup dan bangkrut ya. Karena jarangnya peminat anak muda sekarang itu yang bermain musik ya, itu jarang minat main musiknya. Nah, di situ ya, tapi buat gua ya,
kita bisa apa namanya bisa bikin apa beli alat sendiri kok. Sekarang udah murah kok, gampang kita mendapatkan apa namanya peralatan-peralatan untuk ngeband itu gampang. Sekarang ada yang namanya drum listrik ya, drum elektrik ya. Ada juga istilahnya apa namanya pakai kayon ya. Kayon kalau misalnya kita pengen main akustik ya gitar nggak perlu gitar yang keren-keren lah, kita main apa namanya unplug lah ya atau akustikan itu udah asik buat gua ya. Nggak harus kita istilahnya yang garang ya, istilahnya masih banyak cara ya, masih banyak cara kita untuk apa namanya menyalurkan bakat kita dalam bermusik. Ya contoh ya. Ada apa namanya Abim ya, itu gitaris itu bocah anak kecil itu ya dari Jawa Timur itu keren banget mainnya ya. Itu luar biasa. Terus ada lagi Ayu Guspan ya. Ayu Guspan juga salah satu apa namanya gitaris idola gua ya, karena apa dia tuh sangat menguasai teknik dalam bermain gitar. Udah gitu apa namanya permainannya itu halus ya, halus tapi garang gitu. Itu gue suka banget dan jarang anak muda seperti dia ya, apalagi seorang wanita karena dia tuh belajar gitar itu dari usia apa namanya 7 tahun ya, 7 tahun. Bahkan 7 tahun setengah itu dia sudah bisa bermain apa namanya menguasai permainan Yngwie Malmsteen. Itu kan gokil banget. Nah gua sampai sekarang satu lagu Yngwie Malmsteen pun nggak bisa gitu loh. Karena memang gue itu nggak suka musik yang ribet-ribet, maksudnya dalam melahirkan karya ya. Dalam melahirkan karya itu gue nggak suka bikin yang ribet-ribet, tapi gue suka yang simple dan asik ya. Ya makanya gue tuh kalau misalnya main lagu-lagu metal, ya jarang gue nyiptain lagu-lagu metal, tapi gue lebih dominan apa namanya memainkan karya orang gitu lah, memainkan karya orang. Perkembangan musik sekarang itu gimana ya? Perkembangan musik memang iya lemah ya karena sulitnya kita memasarkan karya kita. Misalnya kita punya album nih, itu sulit kita memasarkannya. Ya malah lebih cenderung nggak laku ya. Makanya sekarang tuh musisi-musisi kebanyakan pada bikin single ya. Caranya bagaimana ya? Caranya mereka membuat indie label, memasarkan sendiri ya, memasarkan sendiri ya dengan indie label karena banyaknya apa musisi-musisi indie label itu karena memang apa namanya perusahaan atau label rekaman itu juga merasa kesulitan untuk memasarkan kaset-kaset atau CD ya, bukannya kaset ya. Karya-karya anak bangsa itu memasarkannya juga agak sulit gitu loh. Karena dulu itu kita bisa mempromosikannya melalui video klip di televisi-televisi ya. Terus ada apa namanya MTV waktu itu kan. Tapi sekarang kan udah nggak ada, itu sulit ya. Dan acara-acara musik di TV juga kan sangat minim, mungkin ada tapi nggak banyak gitu, nggak banyak. Malah yang ditampilkan di televisi itu ya acara-acara konser gitu, bukan acara-acara apa namanya festival musik ya, bukan acara-acara pencarian bakat di musik bidang musik ya, dan bukan platform-platform apa namanya bukan acara-acara untuk promosi musik, bukan. Justru hanya live konsernya aja gitu loh. Pertunjukan lah ya, pertunjukan. Nah, ini pesan gue buat anak muda gini ya, buat anak muda ya nggak usah takut berkarya ya dalam situasi seperti saat ini. Toh kita ambil contoh VOB lah ya, VOB ya, dia berkarya ya udah berkarya aja gitu loh.
bagaimana caranya untuk apa namanya, untuk orang tahu bahwa ini adalah karya kita. Sekarang itu udah ada platform yang namanya YouTube. Sekarang banyak orang populer ya, populer tenar itu dari kanal YouTube ya, ada TikTok, ada Instagram ya. Itu kita manfaatkan ya. Sekarang contoh POB. POB itu dari ini loh. Dia belajar musik itu benar-benar dari nol ya, sangat apa namanya, ya memang tidak tahu sama sekali tentang musik ya. Itu dari tahun 2014. Nah, di tahun 2014 ya sampai tahun 2017 dia udah bisa tampil di panggung-panggung ya. Itu luar biasa gitu loh. Bahkan sudah melahirkan karya ya. Karyanya bagus-bagus kok VOB ya. Dan lanjut ke tahun 2019 akhirnya dia mulai show, mulai tampil di panggung-panggung besar ya, baik di acara musik festival di Ancol maupun di mana lah ya, sampai sinkronize ya. Bahkan 2020 sudah, dari 2020, 2022, bahkan 2023 pun nanti dia akan ke Amerika ya. Tahun 2020 dia tur konsernya ke Eropa ya, masih dalam Eropa. Terus di Jerman itu tahun 2002 ya, di WOH. Lu tahu kan yang namanya WOH itu adalah festival musik rock terbesar ya, salah satu terbesar dan terbaik ya, setelah Woodstock ya, setelah Woodstock Amerika. Itu kelasnya udah internasional semua yang tampil di situ. Di Indonesia itu hanya POB dan Bulgar King, Bulgar Kill ya. Bulgar Kill yang pernah tampil di situ. Saint Loco gue nggak tahu pernah di sana apa enggak ya tampil. Tapi ya suatu hal yang sangat keren lah POB bisa tampil di sana ya. Dan itu ya, sekarang gini lah, kita nggak usah pesimis. Kalau memang kita suka musik, ingin bermusik ya, ya salurkan aja musik apa namanya bakat kita ya, salurkan aja. Masih banyak cara kok ya. Toh VOB aja sampai terkenal sekelas internasional, masa kita enggak gitu loh. Ya, jadi VOB itu jadikan sebuah motivasi dalam berkarya lah ya. Dan kalau gue mungkin sekarang buat terkenal ya enggak ingin terkenal. Yang penting gue mah apa ya, masih bisa bermain musik dan menikmati musik aja udah asik buat gue. Tapi ya itu aja sih. Buat anak-anak muda zaman sekarang ya nggak usah lah, nggak usah kita patah semangat. Kalau mau berkarya ya berkarya aja, bermusik ya bermusik aja ya. Kalau misalnya kita memiliki karya ya banyak cara kita untuk mempopuleritaskkan karya kita. Ya, ya. Oke, sama-sama. Thank you, bro. Ya.